Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, itu banyak netizen bertanya ya tentang Syuh Mansur ini. Katanya begini, ini orang kok ngeyel terus gitu. Enaknya diapain ya? Ya kalau kita lihat, memang Syuh Mansur itu dia suka dengan sistem kepala batu gitu. Atau dengan muka tembok. Dia nggak peduli tuh. Malu nggak dia diketawain? Enggak malu dia. Atau dibukain borok-boroknya gitu. Paling dia bilang terserah lu dah. Bahkan dia dituduh orang di mana-mana menipu gitu. Dia sampai sekarang nggak terima itu. Dalam pertemuan wali santri gitu di Mahat Tahfiz Qur'annya. Dia masih aja kayak orang gila itu. Ada orang bilang aneh nipu gitu. Aneh ini ustad. Tapi wali santri kan lihat aja. Memang nggak salah ustad. Paling gitu kan. Karena sekarang itu kata dia nggak diundang lagi orang ceramah. Udah lebih setahun atau 2 tahun ini aneh nggak diundang-undang orang. Rupanya dia merasa apa gitu ya. Waduh, tidak diundang ceramah itu bagi dia adalah kehilangan rezeki yang sangat besar. Ya kan? Hilang rezekinya. Terus yang berikutnya lagi yang dia masih briefing ke wali santrinya gitu. Itu membersihkan diri lah bahwa dia bukan seorang penipu. Nah, saya nanggapin nipu sih enggak, tapi ndobos dan bohong gitu. Bohong di mana-mana. Nah, kalau nipu tuh nggak mau disebut nipu ya yakdib lah ya. Terus menerus melakukan penipuan, dia nggak sekali gitu. Padahal kalau kita lihat dalam tradisi masyarakat di Pulau Jawa atau di Nusantara, itu orang kalau udah habis peran itu ya habis aja, udah jangan ngotot lagi gitu. Ada ucapan yang menarik dari mantan kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Jenderal Yoga Sugama, ya kan, dalam buku Memori Jenderal Yoga gitu. Dia mengatakan begini, a wayang story, sebelum cerita wayang, when the dalang think he needs you, you could be put into the play. When the dalang is finished, then you can be put into the box. Ya kira-kira kalau dalang masih memerlukanmu gitu kan, ya kamu bisa menjadi pemain yang hebat. Tapi kalau kata dalang kamu selesai sudah, maka dia akan masukkan kamu ke dalam kotak. Nah kalau cerita Syuh Mansur gitu, dia tuh sebenarnya perannya sudah nggak dikehendaki oleh dalang kehidupan. Nggak ada orang menghendakinya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2016 masih top dia. Tapi sekarang ini nggak ada yang menghendakinya di mana-mana. Tuh orang kan bilang bahwa dia tuh seorang penipu. Maka masuk kotak tuh lebih selamat. Jangan ngotot terus gitu. Tapi enggak, nih orang ini ngotot aja terus. Kata dalam kehidupan kamu udah ditarik dari peredaran masuk ke dalam kotak. Kalau dia masuk kotak adem, mungkin orang nggak akan lagi cawe-cawe atau ribut di mana dia gitu. Tapi karena dia ribut terus, orang terus memperhatikan di mana Syuh Mansur gitu. Dia ngeyel terus. Karena banyak faktor yang menyebabkan dia itu marah kepada dirinya dan marah kepada siapa. Ada satu orang yang dia buat marah gitu. Tapi kalau nggak ada dasarnya gimana? Seperti diceritakan sendiri oleh Syuh Mansur, Mahat Tahfiz Qur'an itu kan santrinya yang 70 katanya. Kalau 70 mah nombok. Terus dia mau merasuli santri, nggak bisa. Paling orang cabut anaknya nanti. Itu karena dia dituduh hanya sebagai pembohong. Kalau orang tahu lagi bagaimana kasus-kasus amoralnya gitu. Atau kasus-kasus yang melibatkan perempuan gitu. Oh mungkin dah cabut itu santri-santri dari Mahat Tahfiz Qur'annya.
Cuma berita ini kan nggak banyak gitu. Kecuali Yusuf Mansur ngotot terus, itu orang buka lagi gitu. Itu yang terjadi. Dia ngeyel aja terus gitu. Karena di mata dia uang itu adalah segala-galanya. Uang sedekah gitu kan. Uang investasi gitu. Sampai kita lihat itu dia itu bisa dalam tanda kutip menjadi germo syariah. Germo. Kalau saya bilang dia lebih dari germo. Dia pelaku juga gitu. Tuh Hotel City dia kumpulin tuh duit sedekah, ada duit tabung tanah, itu jerih payah TKI dan TKW gitu. Keringat yang bercucuran dari TKW. Wah itu disedot oleh Yusuf Mansur, dia jadikan tuh Hotel City gitu. Kan begitu yang tersebar di masyarakat. Itu dia bangun atas nama syariah, tapi nanti dia jadikan nanti itu hotel jam-jaman gitu. Aduh. Lah kalau nggak ada data ya gimana orang bisa berani? Nggak mungkin lah. Tapi dia ngeyel terus gitu. Seakan-akan orang tuh goblok semua. Orang ini goblok semua. Yang pintar Mansur doang sendiri. Dia bisa bicara sama Tuhan gitu. Itu kan? Saya kalau nanggapin begini-begini nih, kalau diapain ya tak serah lah mau diapain. Iya kan? Kan kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara-cara orang memperlakukan dia gitu. Dia nggak peduli nama keluarganya hancur, anaknya masa depannya seperti apa, nggak ada urusan. Duit bisa menyelesaikan semuanya gitu. Iya kan? Itu kan kasus Ibu Ana itu kan orang nggak mau memperpanjang. Kalau diperpanjang tuh, aduh, mengerikan tuh buat Yusuf Mansur. Tapi Yusuf Mansur nggak ada istilah ngeri-ngeri itu. Mukanya itu udah muka tembok, nggak ada malu dia. Harga dirinya mau hancur, terserah ente, gitu aja dia. Nanti dia pelan-pelan mencoba mengindoktrinasi wali santri. Bahwa ceritanya tukang bohong tuh nggak benar gitu. Orang dengar itu tuh paling dia bilang ya nggak salah Ustaz. Bilang gitu aja dalam hatinya. Begitu. Nah, jadi para pemirsa semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita memang mengenal ada sosok tertentu gitu. Kalau dalam cerita kitab-kitab Wahyu itu, selain Tuhan menurunkan nabi, Tuhan menciptakan malaikat, tapi juga Tuhan membuat hidup iblis itu panjang dan terus-menerus gitu. Supaya ada sparring partner keimanan. Jadi kalau nggak ada setan, kita nggak tahu kualitas keimanan kita. Nah, biar tahu benarnya Islam gitu. Nah, Yusuf Mansur ini salah satu cerminannya gitu. Karena dia sosok yang paling jelek di dalam bercerita tentang Islam. Saya kalau ditanya orang, apa Yusuf Mansur itu ada kapasitas ilmunya? Tentu ada, minimal ilmu untuk memperdaya orang. Tapi kalau ilmu keislaman, soalnya ilmu keislaman itu kan ada dalam kitab-kitab, dalam kajian ulama. Kajian ulama mana yang dia kutip? Nggak ada. Mau cerita Sulaiman misalnya, halah, nanti kita buat lagi versi lain nanti. Gimana dia enak aja tuh mengelaborasi cerita Sulaiman. Nanti dibawa ke cerita sedekah. Nah, ini kan aneh kalau begini-begini gitu. Jadi para pemirsa semua, sampai hari ini Yusuf Mansur itu inginlah supaya ada pengurus masjid yang ngundang. Inginlah dia biar ada politisi yang mengajak dia duduk untuk menawarkan dia jadi gubernur. Dia menunggu-nunggu siang malam mungkin tuh ya. Kapan saya ditelepon Prabowo? Enggak telepon, bikin aja Prabowo nelpon dia. Orang percaya sama ente Ustadz. Padahal itu aku yakin saya bilang. Bohong itu. Mungkin apa kepentingan Prabowo nelpon dia gitu. Kecuali Prabowo dalam keadaan terdesak, habis, dan dia sangat terkesan dekat dengan kalangan Islam gitu. Ini kan enggak. Dua-duanya enggak ada. Prabowo enggak terdesak, dia berada di pusat kekuasaan. Kedua, dia tuh seorang nasionalis. Semua warga negara ini di mata Prabowo sama hak dan kedudukannya di hadapan hukum.
Lalu ngapain gitu? Ngapain? Dia nelpon-nelpon, Ustadz, umat percaya sama antum. Itu kan halusinasinya Yusuf Mansur itu. Umat percaya ke dia. Mana buktinya? Dia coba dalam pemilu hanya 1.300 orang yang percaya. Nggak tahu tuh kepercayaan tuh kena kesadaran atau karena kekurangan informasi. 1.300. Pemilihan RT aja orang milih kelurahannya lebih dari itu gitu. Ini kan memalukan. Jadi karena nggak ada malunya jadi santai aja. Kalau orang lain punya malu itu lari sudah itu. Nggak diakui gitu. Malu dia. Ini kan nggak gitu. Ya kalau cerita di dunia Islam ini para diktator kelas kakap itu kalau ada orang bilang nggak percaya sama dia, berhak dia tanggap, dia penjara, mungkin dia bunuh gitu. Itu terjadi misalnya di rejim Hafez Assad di Syria, rejim Saddam Hussein di Irak gitu. Dan di negara lain lagi yang sangat otoriter. Nah, Yusuf Mansur mencoba membawa otoritas beragama, dia nggak punya otoritas. Karena dunia terbuka gitu. Otorisasinya dalam bicara agama itu menjadi hilang. Apalagi ini kasus-kasus yang berada di sekitar dirinya yang tidak habis-habis. Mulai kasus keuangan, kasus sedekah, sampai nanti kasus asusila. Nah, jadi mudah-mudahan ya apa terserah pemirsa lah. Ini orang ngeyel-ngeyel ini enaknya mau diapain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.